Asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluh malam nanti. Baik, rapat panitia ketua OSIS akan kita mulai. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu. Saya rasa kita harus segera membahas kondisi di sekolah belakangan ini, karena kondisi di sekolah sudah mulai tidak kondusif. Benar, beberapa siswa mulai terpecah menjadi dua kubu dan itu menimbulkan ketegangan. Bukan hanya ketegangan, ini sudah masuk ke tahap yang mengkhawatirkan. Saya menerima laporan bahwa ada kampanye di luar jadwal resmi. Saya juga mendengar berita yang sama. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran kecil, melainkan dapat merusak proses demokrasi sekolah. Kalau kita tidak segera bertindak, kita panitia akan dianggap lemah dan tidak bisa menjaga netralitas. Nah, bagaimana jika seluruh kegiatan kampanye di luar jadwal resmi harus dilarang, termasuk pembagian selebaran di kelas tanpa seizin panitia? Saya setuju. Bahkan saya juga ingin mengajukan bahwa media sosial OSIS tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena berpotensi dimanfaatkan secara tidak adil. Maaf, saya tidak setuju jika penggunaan sosial media ditutup sepenuhnya, karena itu bisa menghilangkan kesempatan bagi paslon yang tidak terlalu terkenal. Penggunaan sosial media bisa menjadi sarana yang adil jika penggunaannya digunakan dengan baik. Masalahnya bukan hanya soal promosi, masalahnya ada potensi propaganda, provokasi, dan saling menjatuhkan secara tidak langsung. Saya juga ingin mengajukan pandangan saya. Jika aturan terlalu ketat, akan muncul anggapan bahwa panitia membatasi hak siswa untuk menyampaikan aspirasi. Kita juga harus berhati-hati. Oke, baik. Berarti kita memiliki dua kepentingan, yaitu menjaga ketertiban dan menjaga keadilan. Iya kan? Begini saja, bagaimana jika penggunaan media sosial tetap diperbolehkan? Namun semua postingan yang ingin diunggah harus dikirim ke panitia dulu, lalu diposting oleh akun resmi OSIS. Kalau begitu, bagaimana jika tim calon menuduh panitia memilih-milih konten? Karena itu kita semua harus membuat jadwal yang sama untuk setiap calon, dan setiap calon mendapatkan jatah unggahan yang sama. Saya setuju, misalnya masing-masing satu calon mendapatkan satu unggahan dan satu story setiap hari selama masa kampanye. Baik. Namun bagaimana dengan komentar? Karena komentar sering sekali menjadi sumber konflik. Komentar sebaiknya ditutup saja. Saya tidak ingin media sosial menjadi tempat debat yang tidak sehat. Jika komentar dinonaktifkan, itu akan membuat siswa tidak bisa memberi pendapat dong. Kalau begitu, itu akan dianggap tidak transparan. Kalau begitu, komentar tetap dibuka, tetapi panitia melakukan moderasi. Jadi komentar yang mengandung penghinaan, fitnah, atau provokasi akan dihapus. Saya setuju, asalkan panitia benar-benar tegas. Selanjutnya, mengenai poster. Saya khawatir bahwa poster ini bisa menjadi ajang untuk saling menutupi dan merusak fasilitas sekolah. Oke, bagaimana jika poster tetap diperbolehkan, namun hanya dalam ukuran A3 dan ditempel pada papan pengumuman yang disediakan oleh panitia, sehingga tidak merugikan pihak manapun? Baik, dan selebaran juga harus dibatasi. Kalau tidak, akan ada calon yang menghabiskan banyak biaya dan menyebabkan ketimbangan. Setuju, selembaran maksimal 50 lembar per calon agar memiliki cap panitia agar jelas itu resmi. Oke, mengenai debat. Saya mengusulkan bahwa agar debat dilakukan 2 kali, agar para siswa bisa lebih menilai dengan objektif. Saya setuju, tetapi debat harus memiliki aturan etika yang ketat dan tidak boleh ada serangan pribadi. Setuju, kritik hanya boleh pada program kerja, tidak boleh pada latar belakang dan karakteristik pribadi lawan. Lalu bagaimana jika ada calon yang melanggar aturan debat? Pastinya harus ada sanksi yang tegas. Baik, namun sanksi harus tetap bertahap, agar tidak menimbulkan bahwa panitia bertindak sepihak. Baik, saya simpulkan hasil rapat hari ini sebagai keputusan panitia. Kesepakatan pertama, kampanye hanya boleh diperbolehkan melalui 3 jalur, yaitu debat, poster, dan akun media sosial OSIS. Kesepakatan kedua, poster hanya ukuran A3 dan ditempel pada papan pengumuman resmi yang direkam panitia. Kesepakatan ketiga, selebaran maksimal 50 lembar per calon dan harus disahkan oleh panitia dengan cap resmi.
Kesepakatan yang keempat, debat dilakukan 2 kali. Debat pertama membahas visi misi para calon. Lalu debat kedua membahas program kerja dan membuka sesi tanya jawab. Kesepakatan kelima, melalui akun media OSIS, dilakukan dengan jadwal unggahan yang sama untuk semua calon. Komentar tetap dibuka, tetapi tidak boleh ada penghinaan, fitnah, maupun serangan pribadi. Dan sanksinya harus jelas. Sanksinya tentu bertahap. Peringatan pertama berupa pengurangan waktu bicara. Peringatan kedua berupa penghentian sementara. Peringatan ketiga berupa pengumuman pelanggaran secara resmi di forum debat. Saya setuju, karena keputusan ini cukup adil dan tetap menjaga ketertiban. Saya setuju, keputusan ini bisa menjaga konflik yang lebih besar. Saya juga setuju dengan syarat keputusan ini diumumkan secara terbuka kepada seluruh siswa agar tidak ada pihak yang memutarbalikkan aturan. Setuju, maka hasil keputusan kita rapat hari ini akan kita umumkan besok pada jam istirahat pertama. Dengan ini, rapat OSIS kita hari ini sudah selesai. Semoga pemilihan OSIS berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya tentang menang, tapi tentang menghargai aturan. Dan pemimpin yang baik dari proses yang bersih. Baik, mari kita jalankan tugas ini dengan tanggung jawab.